penyebab tidak seimbangnya lingkungan hidup. Bila dibuang dengan cara ditumpuk akan menimbulkan bau dan gas yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Namun bila dibakar akan mencemarkan udara. Selain itu, tradisi membuang sampah di sungai juga dapat mengakibatkan banjir yang setiap tahun terjadi di Jakarta. Berdasarkan komposisinya, sampah dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, dan daun kering. Sampah ini dapat menjadi makanan bagi ikan dan makhluk hidup lainnya atau diolah lebih lanjut menjadi kompos. Namun di sisi lain, sampah ini juga dapat mengurangi kadar oksigen dalam lingkungan perairan. Sedangkan sampah anorganik yaitu sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng, dan kayu. Sampah anorganik dapat mengurangi sinar matahari yang masuk ke dalam lingkungan perairan. Akibatnya, proses esensial dalam ekosistem seperti fotosintesis menjadi terganggu. Sampah organik maupun anorganik dapat membuat air menjadi keruh. Kondisi inilah yang akan mengurangi organisme yang dapat hidup dalam kondisi tersebut. Akibatnya, populasi hewan maupun tumbuhan tertentu berkurang. Di negara berkembang seperti Indonesia, komposisi sampah terbanyak adalah sampah organik sebesar 60 hingga 70% dan sampah anorganik sebesar kurang lebih 30%. Sampah jalanan dan rumah tangga sering bertaburan dan jika hujan turun akan terbawa ke sungai. Akibatnya, sungai tersumbat dan menimbulkan banjir. Akhirnya banjir dapat menyebabkan penyakit dan banyak sungai di musim hujan menjadi mampet karena masyarakat membuang sampah di sembarang tempat. Nah, sampah ini hanya menjadi masalah ketika ia berada dalam saluran. Karena tidak terkelola tadi ya, sehingga pada saat hujan seharusnya air itu lancar masuk ke saluran mikro hingga ke saluran makro, sungai-sungai masuk ke kanal itu, sehingga karena dia terhambat oleh sampah, sehingga mempercepat genangan gitu. Dan juga sebetulnya bukan hanya sampah yang ada di saluran maupun juga sungai maupun kanal ya, tetapi juga tingkat sedimentasi juga cukup tinggi. Sedimentasi dalam artian lumpur, limbah, masuk di dalamnya ada sampah itu. Sampah dari berbagai sumber dapat mencemari lingkungan, baik lingkungan darat, udara, maupun perairan. Pencemaran darat yang dapat ditimbulkan oleh sampah ditinjau dari segi kesehatan sebagai tempat bersarang dan menyebarnya bibit penyakit, sedangkan ditinjau dari segi keindahan, tentu saja menurunnya estetika atau tak sedap dipandang mata. Pencemaran udara yang ditimbulkan misalnya mengeluarkan bau yang tidak sedap, debu, dan gas-gas beracun. Pembakaran sampah dapat meningkatkan karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen monoksida, gas belerang, amoniak, dan asap di udara. Asap di udara, asap yang ditimbulkan dari bahan plastik ada yang bersifat karsinogen, artinya dapat menimbulkan kanker sehingga pembakaran sampah juga sangat tidak dianjurkan. Pencemaran perairan yang ditimbulkan oleh sampah misalnya terjadinya perubahan warna dan bau pada air sungai, penyebaran bahan kimia dan mikroorganisme yang terbawa air hujan, meresapnya bahan-bahan berbahaya sehingga mencemari sumur dan sumber air. Bahan-bahan pencemar yang masuk ke dalam air tanah dapat muncul ke permukaan tanah melalui air sumur penduduk dan mata air. Jika bahan pencemar itu berupa B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti air raksa,
krom, timbal, kadmium, maka akan berbahaya bagi manusia karena dapat menyebabkan gangguan pada syaraf, cacat pada bayi, kerusakan sel-sel hati ataupun ginjal. Meningkatnya volume timbulan sampah memerlukan pengelolaan. Pengelolaan sampah yang tidak menggunakan metode dan teknik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, selain akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, juga akan mengganggu kelestarian fungsi lingkungan. Sampah yang menumpuk tersebut tentunya akan banyak mengganggu. Di samping menimbulkan bau yang tak sedap, sampah ini pun akan banyak menimbulkan penyakit. Untuk sampah yang banyak mengandung makanan busuk, sudah pasti merupakan sarang hidupnya bakteri. Sehingga apabila sampah ini menumpuk di saat musim hujan, tentunya akan menimbulkan wabah muntaber, diare, ataupun DBD. Sampah juga bisa mengundang datangnya kawanan tikus dan serangga yang bisa menyebabkan berbagai penyakit pencernaan, penyakit kuning, penyakit cacing perut, malaria, dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan sampah bisa mencemari air permukaan, air tanah, lahan pertanian, dan juga bisa mencemari udara yang menyebabkan permasalahan pada manusia dan ekosistemnya. Hal ini jelas menimbulkan ancaman yang lebih serius lagi, terutama pasca banjir seperti saat ini. Tempat-tempat penumpukan sampah merupakan lingkungan yang disukai hewan penyebar penyakit seperti lalat, nyamuk, tikus, dan bakteri patogen. Adanya hewan-hewan penyebar penyakit tersebut menyebabkan penyakit mudah tersebar dan menjalar ke lingkungan sekitar. Penyakit-penyakit itu misalnya seperti kolera, disentri, tipes, diare, dan malaria. Terkait dengan sampah, ya, penyakit-penyakitnya utamanya terkait dengan lingkungan, ya, kebersihan lingkungan. Karena sampah tentu membuat lingkungan menjadi kotor, membuat banyak kuman-kuman yang bisa ada di sekitar dari masyarakat. Penyakit-penyakit ataupun gangguan-gangguan yang sering terjadi, misalnya gangguan di saluran pencernaan, otomatis bisa membuat diare atau bisa sampai disentri, ataupun rasa tidak nyaman di perut. Ya. Selain itu juga bisa menimbulkan gangguan di kulit, misalnya gatal-gatal, ya, ataupun jamur misalnya seperti itu, dan juga bisa juga menyebabkan ISPA yang biasa kita kenal, ya, infeksi saluran pernafasan bagian atas, yang nanti tidak lagi tergantung terhadap tergantung kepada pembuangan sampah yang dilakukan di Bandar Gebang.